Nah, apa saja sih yang harus teman-teman lakukan dan nggak boleh teman-teman lakukan ketika baru saja galbay di aplikasi pinjaman online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas 5 tips nih untuk teman-teman yang baru galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Baik itu di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami. Oke ya teman-teman, yang pertama teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman nggak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang nggak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian 3, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuman 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayarnya, teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman, ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Harusnya teman-teman nggak usah dihiraukan ya teman-teman, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini. Dan kebanyakan dari pihak pinjol itu adalah pihak ketiga yang terus-menerus menagih, meneror, bahkan akan mendatangi ke rumah teman-teman. Jangankan gitu, kita nggak angkat telepon dari mereka itu juga nggak masalah ya teman-teman. Itu adalah hak asasi teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu takut ancaman ataupun apapun itulah ya teman-teman. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait risiko-risiko dari DC tersebut. Saran saya teman-teman, tetap cari kerja, tetap cari uang. Nah nanti ketika teman-teman itu sudah mempunyai uang, teman-teman baru bisa membayar hutang pinjol tersebut. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.